Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana memahami hukum acara pidana dengan mudah. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sebuah kasus pidana diproses di pengadilan? Siapa saja yang terlibat dan bagaimana aturan mainnya? Nah, sebuah itu diatur dalam hukum acara pidana. Hari ini kita akan membahas pengertian, kedudukan, fungsi, hingga asas-asasnya. Yuk simak sampai habis biar makin paham. Pertama, pengertian hukum acara pidana. Bayangkan seorang A dituduh mencuri motor. Apakah polisi bisa langsung menjebloskan A ke penjara? Tentu tidak. Ada proses yang harus dilalui, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Nah, aturan main dalam proses ini disebut hukum acara pidana. Secara sederhana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana cara negara menegakkan hukum pidana, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan. Indonesia, hukum ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat dengan KUHP yang menjadi pedoman dalam penanganan kasus pidana ini. Dan yang kedua, kita masuk ke kedudukan hukum acara pidana. Visual. Lalu, di mana posisi hukum acara pidana dalam sistem hukum kita? Nah, hukum acara pidana ini memiliki kedudukan sebagai hukum formil. Maksudnya, ia menjadi pedoman bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus nyata. Tanpa hukum acara pidana, aturan dalam hukum pidana tidak bisa berjalan dengan baik. Ibarat pertandingan sepak bola tanpa wasit dan aturan main pasti kacau kan? Nah, kedudukan ini sangat penting karena menjadi bahwa proses peradilan berjalan adil dan sesuai prosedur hukum. Dan kemudian kita masuk ke tiga, yaitu fungsi hukum acara pidana. Jadi, apa sebenarnya fungsi hukum acara pidana? Yang pertama itu melindungi hak tersangka dan terdakwa. Bayangkan jika tidak ada aturan, orang bisa dipenjara tanpa bukti yang jelas. Dan yang kedua, mengatur kewenangan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim agar mereka tidak bertindak sewenang-wenang. Dan yang ketiga, menciptakan peradilan yang adil dan transparan sehingga masyarakat percaya pada hukum. Intinya, nah, kemudian yang keempat itu asas-asas hukum acara pidana. Sekarang kita bahas asas-asas dalam hukum acara pidana. Ada banyak, tapi kita bahas yang paling penting. Yang pertama yaitu asas legalitas. Nullum crime sine lege, nulla poena sine lege. Artinya, seseorang hanya bisa dihukum jika ada dasar hukum yang mengaturnya. Tidak boleh ada hukuman tanpa aturan. Dan yang kedua, asas praduga tak bersalah. Seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi jangan buru-buru menghakimi. Yang ketiga, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Proses hukum tidak boleh bertele-tele, harus cepat, mudah dipahami, dan tidak memberatkan rakyat. Dan yang keempat, yaitu asas hak untuk didampingi penasihat hukum. Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan pengacara agar bisa dilanjutkan dengan adil. Dan yang kelima, asas oportunitas. Jaksa bisa menghentikan penuntutan demi kepentingan umum, misalnya jika kasusnya tidak terlalu besar atau ada pertimbangan lain. Nah, masih ada asas lainnya, tapi kelima ini ada yang paling sering dibahas dalam sistem peradilan kita. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa itu hukum acara pidana, kedudukannya, fungsinya, dan asas-asasnya. Jadi, jika suatu saat melihat kasus pidana, ingat bahwa ada aturan yang mengatur bagaimana proses hukum itu berjalan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.